Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang terhormat Al-Ustadz Dr. Muhammad Lutfi, Magister Ekonomi Syariah, yang nanti insyaallah akan memberikan tausiah pada kita semua. Yang terhormat Mudir Darul Aitam beserta jajarannya, para ustadz dan ustazah. Yang terhormat para wali anak-anak kita yang nanti akan dilepas karena sudah selesai masa pendidikan akhirnya di Darul Aitam. Yang terhormat para donatur, bapak-bapak, ibu-ibu dan tamu undangan, serta anak-anakku sekalian yang semoga kita semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi, kalau dikatakan cerah ya agak mendung ya. Tapi mudah-mudahan justru yang seperti ini membuat suasana sejuk ya, tidak terlalu panas meskipun masih ada yang kipas-kipas. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di komplek Darul Aitam Saroh ya, karena kita punya dua komplek. Yang di sebelah timur Darul Aitam Khalid. Mengapa dibedakan? Sesuai dengan penghuninya dan juga donaturnya. Khalid ini atas nama Khalid bin Abdullah bin Khalid Al-Thani. Kalau Saroh, ya atas namanya Saroh bin Abdullah bin Khalid Al-Thani juga. Komplek Darul Aitam ini dibangun oleh bapak dan ibu, bapak daripada kedua nama tadi. Bapak daripada Saroh dan bapak daripada Khalid. Namanya Syekh Al-Walid Abdullah bin Khalid Al-Thani hafizahullah. Semoga beliau sampai detik ini masih diberi oleh Allah kehidupan ya, karena kita belum mendapat informasi kalau beliau sudah meninggal dunia. Tapi memang usianya sudah sangat sepuh sekali, sehingga sejak membangun komplek ini sampai ketika peresmian yang lalu sampai detik ini belum pernah menginjakkan kakinya ke Darul Aitam. Tapi utusan beliau Syekh Ahmad Abdul Hakim, ya, ini kalau anak-anak kita mesti tahu semua karena sudah sering ke sini, Syekh Hakim ya. Itu insya Allah kita masih berkomunikasi intens dengan beliau
Dan acara hari ini pun juga dihadiri oleh beliau lewat YouTube. Karena ini kita live, saya tadi sudah sampaikan ke beliau, kita sedang ada bathul mubashir. Bathul mubashir itu artinya live streaming. Ya. Dan beliau sudah jawab, beliau nonton antum semua. Ya. Tadi saya sempat sampaikan supaya merekam sedikit tausiah untuk saya sampaikan ke para hadirin, tetapi nampaknya beliau belum mengirimkannya karena memang perbedaan waktu antara kita dengan Qatar ini jauh ya, sekitar 5 jam. Ya, jadi di sana mungkin masih subuh atau menjelang subuh ya. Jadi ya, mungkin tidak tepat timingnya ya. Tapi setidaknya beliau memantau kegiatan kita, mengetahui. Demikian pula mudir Yayasan As-Silah di Jakarta, Syekh Ali As-Sa'di rahimahullah, juga beliau sudah kita informasikan dan beliau juga mudah-mudahan sedang menonton acara ini. Ala kulli hal, kita semuanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala berkat karunia-Nya kegiatan belajar, mengajar dan pembinaan anak-anak yatim yang tadi sudah sampaikan oleh mudir berjumlah kurang lebih sekarang yang masih ada di komplek ini 112 anak, ini bisa berjalan dengan lancar. Lancarnya perjalanan pendidikan tadi memang tidak lepas dari dukungan yang besar dari umat Islam. Karena memang tanpa adanya dukungan tentu perjalanan ini akan sangat sulit. Apalagi pendidikan anak-anak ini bukan sekedar pendidikannya gratis, kemudian makannya gratis, tinggalnya gratis, tapi kita pun menyiapkan segala sesuatunya, dari tas sekolahnya, sepatunya, kaos kakinya, bukunya, kemudian seragamnya, uang sakunya dan lain sebagainya, sehingga praktis pengeluaran untuk operasional ini cukup besar. Tapi alhamdulillahnya selama ini memang tercover semuanya. Kita kalau membayangkan dari mana uang 100 juta itu terkumpul. Tapi ya ternyata 100 juta itu setiap bulan bisa terkumpul. Ya. Dari mana-mana. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati hamba-hambanya untuk bisa hadir. Ya. Meskipun tidak secara fisik, tetapi secara finansial. Mengirimkan dana-dananya, atau mungkin mengirimkan bahan-bahan makanan dan seterusnya. Sehingga itu semua mudah-mudahan menjadi dari Bapak Ibu, para donatur dan semua tim fundraising, ya, para asatid, ustazat, karyawan dan staf yang semuanya terlibat dalam pendidikan dan pembinaan anak-anak ini, mudah-mudahan semuanya akan tergolong dalam hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah tadi. Aku dan orang yang memberikan perhatian kepada anak yatim itu akan berdampingan nanti di jannahnya. Jadi seakan-akan kita membeli surga dengan 10 kilo beras, dengan 100.000, dengan 2 liter minyak, dengan 3 kilo gula dan lain sebagainya. Tapi sekecil apapun itu adalah kontribusi yang nyata dari para bapak ibu sekalian, dan semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa sebagian hartanya telah dialokasikan untuk kesejahteraan anak-anak yatim. Maka kami atas nama
pembina yayasan. Karena pembina yang satu, Ustadz Nur Hadi rahimahullah, beliau sudah meninggal dunia di Jakarta ketika masa pandemi COVID yang lalu. Jadi tinggal 2 orang pembinanya, saya, kemudian satu ada Ustadz juga dari Yayasan As-Silah di Jakarta yang masih tersisa. Kami atas nama Yayasan Khalid dan Saroh mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada segenap para donatur yang telah setia mendampingi anak-anak Bapak Ibu sekalian, baik secara langsung yang datang ke tempat ini maupun yang tidak langsung, karena ada juga donatur yang tidak pernah datang ke sini karena jaraknya yang begitu jauh. Kita punya grup komunitas pecinta yatim, itu anggotanya ya se-Indonesia, bahkan ada yang dari Malaysia, dari mana-mana, namanya grup semua bisa masuk ke situ dan setiap hari kita berikan informasi, tausiah dan informasi tentang kegiatan-kegiatan anak-anak yatim, yang dari situlah muncul kepercayaan dari mereka sehingga hampir setiap hari insya Allah ada saja donasi-donasi yang terkirimkan lewat rekening yayasan, baik yang di BSI atau yang di BRI. Kita punya 2 rekening untuk memudahkan para jamaah, para donatur memberikan infak terbaiknya, nanti bisa disalurkan ke rekening-rekening tersebut. Dan tentunya bagi yang sudah datang ke tempat ini sudah tahu lokasi aslinya Darul Aitam, karena tidak sedikit pesantren-pesantren atau panti-panti yatim itu yang boleh dikatakan fiktif, tidak ada penghuninya tapi mencari dana kemana-mana. Nanti kalau pas ada yang mau datang mengumpulkan anak-anak sekitar, dikasih seragam supaya ngaku sebagai anak yatim. Nah, kalau kita tidak seperti itu, anak-anak kita murni, semuanya tinggal di pesantren ini. Yang rumahnya dekat pun kalau mau menjadi santri Darul Aitam ya harus tinggal di komplek, tidak boleh pulang pergi. Ada yang waktu beberapa tahun yang lalu tinggalnya di Sukarame. Tapi ya kalau mau menjadi anak asuh Darul Aitam harus tinggal di komplek, tidak boleh tinggal di rumah kemudian sekolahnya di Darul Aitam, karena pengawasannya tentu akan sulit jika seperti itu. Maka insya Allah semua santriwannya dan santriwatinya ini bukan sekedar angka jumlahnya 112, tapi wujudnya tidak ada semua Bapak Ibu sekalian. Maka kami memang selalu menyarankan para donatur untuk datang langsung dan menyerahkan langsung ke sini supaya lebih yakin. Dan alhamdulillah dengan seperti itu yang pernah datang biasanya datang kembali, Pak, dengan membawa yang lain-lainnya. Jadi dengan begitu mudah-mudahan menjadi trust, menumbuhkan kepercayaan bagi semuanya bahwa Darul Aitam Khalid dan Saroh ini benar-benar ada. Dan hari ini kita dapat menyaksikan tadi mungkin sebagian tayangan atau penampilan dari anak-anak kita dari tingkat SD-nya atau MTS-nya, dan yang pelepasan ini berarti jenjang pendidikannya itu setara dengan SMA karena mengambil ijazahnya di luar. Ijazahnya kita ambilkan di luar, tetapi pendidikannya 100% di dalam komplek. Sehingga
setelah pelepasan ini mereka sebetulnya sudah menjadi ustazat, ya, ustazah muda yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi kader-kader yang bermanfaat bagi umat, ya. Dan kita tetap memotivasi, ya, para alumni-alumni yang ada, kalau ada peluang-peluang tetap untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ya, mungkin di tahfidnya atau di studi Islamnya ataupun yang lain-lain, ya. Karena tadi sudah disampaikan bahwa menuntut ilmu itu tidak ada akhirnya, ya. Maddal haya, sepanjang kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka sekalipun secara formal pendidikan ini sudah berakhir, tapi non formalnya kewajiban berthalabul ilmi ini masih harus dilakukan oleh kita semuanya, termasuk santriwati yang hari ini akan dilepas karena telah selesai masa pendidikan formalnya di Darul Aitam ini. Dan kami mengucapkan juga jazakumullah khairan katsiran kepada segenap para asatid dan ustazat yang telah meluangkan sepenuh waktunya untuk mendidik mereka sehingga bisa melepas, ya, pada acara yang kita selenggarakan di pagi menjelang siang hari ini. Tidak lupa kami pun mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada tim fundraising, ya, sedekah yatim dan duafa yang juga mereka menjadi ujung tombak, ya, penghimpunan dana-dana dari umat yang telah meluangkan sepenuh waktunya. Karena ada tim fundraising ini memang dia kerjanya ya full timer, 24 jam itu mencari dana, bukan menjadi pekerjaan sambilan atau sampingan, ya. Ada yang betul-betul full timer, ya. Jadi tentu ini sangat besar kontribusinya, maka kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran pada tim fundraising yang telah setia dan mudah-mudahan bisa istiqomah dan diberikan oleh Allah keikhlasan. Juga kepada segenap staf, ya, karyawan, ibu-ibu dapur, ibu-ibu laundry, ya, yang setiap hari menyucikan, ya, baju-baju anak-anak kita. Ketahuilah, meskipun ibu hanya menyuci baju atau hanya memasak, tetapi itu semua bernilai amal jariah. Nah, bayangkan kalau tidak ada yang masak, ya, mau makannya bagaimana? Jadi semua makanan yang dimakan oleh para santri dan santriwan dan santriwati yang dimasak oleh para juru masak ini, itu otomatis akan menjadi amal jariah bagi ibu sekalian. Jadi jangan merasa kecil karena sebagai juru masak, merasa kecil karena sebagai tukang cuci pakaian santri. Itu semua akan menjadi kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan dapat memberatkan timbangan kebaikan kita semua pada hari kiamat nanti. Dan terakhir kami pesankan kepada adik-adik, anak-anak, adik-adik kelas yang masih ada, tetap semangat dan lebih semangat lagi agar harapannya ke depannya kualitas-kualitas alumni dari Darul Aitam ini bisa lebih baik lagi. Karena dengan begitu akan lebih menyenangkan dan membahagiakan baik wali dari masing-masing santriwan atau santriwati, dan demikian juga para donaturnya. Donatur-donatur akan bangga ketika melihat ada anak-anak yang didanai oleh dananya itu yang hafid Al-Quran, yang hafal hadis dan lain sebagainya, yang menjadi seorang dai, menjadi segala macam profesi yang membawa kemanfaatan kepada umat. Maka berusahalah untuk menjadi orang yang terbaik dan bermanfaat.
Karena Rasulullah SAW telah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Kita semua sudah hafal betul akan hadis ini. Sebaik-baik manusia, orang yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.